Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Soliha, CKP Angkatan 6 dari Kota Tegal. Kami akan mempraktekkan modul 2.3 yaitu teknik kucing. Di sini saya sebagai coach, kemudian Pak Sulis sebagai coaching, kemudian Pak Kadar sebagai pengamat. Berikut kami tampilkan kucingnya. Monggo Pak Sulis dipersilahkan. Ye, selamat siang Ibu Solihah. Apakah Ibu ada waktu luang? Siang Pak, ada apa ya Pak? Kok kelihatannya itu Pak Sulis agak ngurung. Mm-mm. Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Oh, nggak apa-apa Pak. Begini Bu, jadi saya sebenarnya ingin curhat ya tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Masalah apa ya Pak? Coba Bapak Eh, ceritakan yang sedang Bapak rasakan. Barangkali saya bisa membantunya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kira-kira masalah yang dihadapi Pak Sulis itu apa Pak? Jadi beberapa waktu yang lalu saya baru saja disupervisi oleh kepala sekolah. Saat itu saya mendapatkan kritik dari kepala sekolah, Bu. Kritik dari kepala sekolah. Kritiknya kira-kira itu kritiknya apa Pak? Ya kalau menurut saya pribadi sebenarnya sih masalahnya tidak serius. Yang dimaksud tidak serius itu gimana Pak? Eh, jadi kepala sekolah mengkritik cara mengajar saya, Bu. Oh, cara mengajar panjenengan ya Pak Tulis. Itu cara Iya. mengajarnya itu yang bagaimana Pak? Jadi beliau seperti keberatan dengan metode yang saya gunakan. Ya, metode Metode mengajar. yang Pak Tulis itu kira-kira bagaimana itu maksudnya metodenya Pak? Jadi ketika saya sedang disupervisi, saya mengajak anak-anak untuk belajar di luar ruangan, Bu. Oh, begitu. Lalu mengapa Bapak mengajak anak-anak itu belajar di ruangan? Nah, kebetulan, jadi waktu itu saya mengajar materi menulis puisi dengan metode outdoor learning atau pembelajaran di luar ruangan. Karena menurut saya metode ini sangat cocok untuk memudahkan murid mencari ide dan menuangkannya ke dalam tulisan. Apakah Bapak sudah berusaha menyampaikan kepada kepala sekolah tentang alasan apa itu, Pak? Eh, belum sih, Bu. Jadi waktu dikritik, saya hanya diam saja. Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan, tetapi saya takut, Bu. Takut ya, Pak. Kenapa merasa takut, Pak, untuk menyampaikannya? Karena waktu itu kepala sekolah sepertinya sudah tidak berkenan. Jadi ketika menyampaikannya wajahnya terlihat sinis ya. Apa mungkin beliau tidak suka nggih, Bu, kepada saya. Bukannya memilih metode mengajar itu adalah kebebasan seorang guru, Bu. Iya, terus Bapak itu yang rasakan apakah selama dikritik itu diam saja, Pak? Eee, saya merasa tidak nyaman. Apa yang membuat Pak Sulis itu tidak nyaman, Pak? Ya, saya akan menjadi lebih nyaman jika saya diberi kesempatan ya untuk menyampaikan alasan saya kepada kepala sekolah ya. Ya bagaimanapun metode ini menurut saya adalah metode yang paling efektif ya dalam pembelajaran menulis puisi.
Lalu apa yang Pak Sulis mau lakukan setelah ini, Pak? Eh, Sepertinya saya harus menyampaikannya kepada kepala sekolah ya tentang alasan pemilihan metode belajar ini. Bapak yakin bahwa Bapak tidak takut menyampaikan lagi? Yakin Bu, ya saya tidak akan merasa takut lagi, tidak akan merasa ragu daripada saya terus kepikiran kemudian berprasangka buruk pada beliau. Wah, menurut saya itu ide yang cemerlang, Pak. Kapan Bapak akan menyampaikan kepada kepala sekolahnya, Pak, itu? Sesegera mungkin Bu. Insya Allah besok pagi saya akan menemui beliau di ruangannya, di ruangan kepala sekolah. Betul sekali, Pak. Harus segera disampaikan agar perasaan tidak nyaman Bapak itu tidak berlarut-larut. Nggih. Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu. Setelah saya bercerita banyak tentang permasalahan saya, ya sekarang saya sudah mendapatkan ya solusi dari masalah yang ada di pikiran saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu Solihah. Terima kasih kembali Pak Sulis. Semoga berhasil dan tetap semangat. Ya, tetap semangat Ibu Solihah. Terima kasih Iya. banyak. Mari. Oh iya, terima kasih Pak. Demikianlah tadi kucing yang saya quote dari Pak Sulis. Dalam hasil kucing tersebut, saya akan merefleksikan diri yang ada 4 pertanyaan. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan. Di sini memang sudah berjalan baik, yaitu dengan alur tirta yang ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian antara Kot dan Coci itu sudah menunjukkan peran yang sesuai. Jadi Kot itu berusaha menggali informasi kepada Koci tanpa melakukan intimidasi atau memberikan solusi. Dia mandiri sendiri untuk mencari solusi. Kot di sini berusaha membantu Koci untuk menemukan sendiri solusi apa masalahnya. Demikian halnya juga dengan Koci itu mampu menjelaskan masalah dengan baik dan menemukan solusi yang menurut dia itu yang terbaik itu apa. Kemudian pertanyaan kedua, masih perlu ditingkatkan. Dalam di sini kemampuan menggali masalah pada Koci itu yaitu pertanyaan yang mendalam, yang berbobot. Meskipun mampu menggali masalah pada Koci, pertanyaan yang digunakan Coach itu masih umum. Jadi di sini perlu belajar lagi teknik bertanya agar lebih mahir. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yang saya lakukan tetap dengan keadaan presentase, yaitu saya bertahan dalam keadaan percakapan dalam waktu yang lama. Memang sih pertamanya itu terkadang sulit. Banyak yang itu mengganggu, apalagi kalau tidak fokus yang sedang saya hadapi. Kebisingan dari luar, pas kebetulan saya juga pinggir pantura, jadi agak berisik. Kemudian Kot dan Koci itu dapat menandai Kot tidak mampu bertahan dalam keadaan yang lama, tapi bisa mengatasi seorang Kot. Saya harus benar-benar tugas yang saya inginkan itu membantu masalah Koci dengan memberi pertanyaan yang tepat dan memberi umpan balik kepada Koci. Saya dapat membantu berada dalam posisi present dan saya juga berusaha mencari sisi yang menarik dalam percakapan selama ini antara coach dan Koci itu berlangsung. Pertanyaan yang keempat yang terakhir yang saya akan lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan yaitu saya berusaha meningkatkan kemampuan saya
sebagai coach seperti mempelajari bagaimana mendengarkan aktif, belajar menyusun pertanyaan berbobot, dan juga cara memperdayakan coach. Selain itu juga saya juga berkomunikasi secara asertif. Komunikasi yang sangat penting di sini merupakan untuk mendengar persepsi orang lain dengan rasa hormat dan penuh, yaitu dengan kehadiran penuh. Dengan di sini saya merasa percaya diri tanpa merasa bersalah, kemudian komunikasinya itu lancar tanpa melihat atau perasaan dari diri sendiri atau yang lain. Dan saya bertanggung jawab atas perilakunya, jujur. Kemudian dari sini saya ingin memberi pertanyaan kepada Koci atau umpan balik Pak Sulis. Pertanyaan saya yaitu untuk Koci. Apa yang Pak Sulis rasakan setelah di coaching oleh saya, Pak? Ya, terima kasih Ibu Solihah. Setelah dilakukan coaching kepada saya merasa lebih lega. Jadi ketika saya masih ragu-ragu dan merasa ada beban pikiran yang masih menggantung, akhirnya bisa saya curahkan kepada Ibu Solihah, kemudian saya menjadi yakin untuk mengambil putusan, ya, mengambil langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa Pak Sulis ya. Di sini kita bisa menyelesaikan. Kira-kira itu menyelesaikannya itu dalam waktu kapan, Pak? Ya, itu harapannya segera mungkin, Bu. Jadi apa yang Ya, sudah segera mungkin ya, Pak. iya. Iya, terima kasih ya Pak. Nanti saya menunggu cerita Bapak setelah nanti Bapak di coaching. Nanti ke depannya itu akan bagaimana? Kita nanti bisa meeting bareng ya Pak. Iya, untuk mendengarkan cerita Pak Sulis selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.